Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Bimbing kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah, melaksanakan kewajiban di rumahnya yang agung dan mulia. Mudah-mudahan hidayah ini mampu kita pertahankan sehingga istiqamah wafat kita dalam kondisi husnul khatimah. Beriring salawat dan salam terhadap junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'lim al-khatib berwasiat dengan wasiat iman dan takwa agar senantiasa iman dipertahankan, iman dikuatkan, iman dijaga dan dipelihara, serta keimanan dibentuk nilai-nilai ketakwaannya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya kita sadar inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang mulia di antara kita bukan karena harta, pangkat dan jabatannya, tapi orang termulia di antara kita adalah karena nilai ketakwaannya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasa'i tentang doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didawamkan setelah melaksanakan salat subuh, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan Engkau anugerahkan amal saleh yang diterima. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, tiga hal penting dalam permintaan tersebut diawali dengan ilmu yang bermanfaat, karena ilmu adalah petunjuk jalan hidup kita. Ilmu lah yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka raih dengan
siapa yang menginginkan keduanya, raih pula keduanya dengan ilmu. Menunjukkan ilmu penting bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, dan ilmu tersebut bukan sekedar pengetahuan dan teori, tetapi ilmu tersebut bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi jariah amal yang tak terputus pahalanya. Meski kita sudah meninggal dunia, ilmu tersebut akan tetap mendatangkan pahala karena menjadi petunjuk orang-orang sesudah kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, begitu pun dengan rezeki yang thayyiban. Kita paham bahwa energi dari amal ibadah kita adalah kebersihan perut kita. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'amalu salihan. Hai para rasul, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik. Kalau kemudian kita bisa mengkonsumsi yang baik-baik, maka wa'amalu salihan, ada energi amal saleh. Ada kekuatan yang membuat diri kita bisa beribadah kepada Allah. Maka tolak ukur dari amal ibadah, apakah dia bisa dilaksanakan atau tidak, terlihat dari kebersihan perut kita. Perut yang kotor itulah yang menghambat amal ibadah. Perut yang kotor itulah yang mempersulit amal ibadah. Perut yang kotor membuat diri kita sulit dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara perut yang bersih, maka insya Allah perut yang bersih tersebut akan membuat kita ringan beribadah kepada Allah. Perut yang bersih itu akan mengakibatkan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Artinya, maka dari kebersihan harta akan munculnya nilai kebaikan yang diterima oleh Allah. Maka oleh sebab itu, di permintaan yang ketiga yang menjadi fokus khutbah Jumat kita kali ini adalah wa'amalan mutakabbalan, meminta agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kebersihan perut adalah bagian dari penerimaan amal soleh di sisi Allah. Lalu apa lagi tanda-tanda bahwa amal kita bisa menjadi diterima oleh Allah selain memastikan perut kita bersih? Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan bahwa min sawabil hasanah al-hasanah ba'daha, di antara tanda berpahalanya sebuah kebaikan adalah kebaikan yang muncul sesudahnya. Kalau amal kita mendapatkan sawab, mendapatkan pahala, berarti amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang diterima itu akan mengakibatkan dari satu amal memunculkan amal soleh berikutnya, atau yang disebut sebagai al-istiqomah ba'da ta'ah, keistiqomahan setelah melaksanakan ketaatan. Kita ambil contoh, seandainya sebelum ini di bulan Ramadan kita melaksanakan tarawih, maka berarti ketika di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan-bulan berikutnya kita masih bisa melaksanakan sholat malam, minimal misalkan kita masih menegakkan sholat witir, maka sesungguhnya keberadaan sholat witir kita di bulan Zulqa'dah ini serta keberadaan tahajud kita di bulan Zulqa'dah ini menunjukkan betapa diterimanya amal soleh kita berupa tarawih yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ukur pula dengan amal ibadah yang lain, amal ibadah tadarus
ketika di bulan Dzulqa'dah dan bulan-bulan berikutnya kita masih bisa tilawatul Quran walaupun cuma selembar dua lembar per harinya. Andai sebelumnya kita mampu sedekah, maka ketika hari ini masih bisa bersedekah, lalu kemudian seterusnya sedekah tersebut mampu diistiqomahkan, maka keistiqomahan kita itu ciri bahwa amal kita diterima oleh Allah. Karena amal yang berkah akan menetap, amal yang berkah akan mencari kawan-kawannya. Al-hasanah uhdul hasanah, kebaikan itu menjadi teman dari kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya berarti amal ibadah kita tidak ingin bersendirian dijalankan oleh kita. Dia akan senantiasa mencari amal-amal soleh yang lain, dan itu tidak akan terputus, kemudian terus diistiqomahkan sampai akhir hayat kita. Itu yang disampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Betapa seandainya kita mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan kita selama ini, kebaikan yang tidak pernah putus, bahkan kebaikan tersebut semakin berkembang dari sholat malam bertambah menjadi sholat duha, dari sholat duha terus menjadi sholat-sholat sunnah yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah, dari kewajiban puasa, lalu kemudian akhirnya tetap menjalankan puasa sunnah semacam Senin dan Kamis, lalu kemudian akhirnya bertaut dengan Ayyamul Bid dan seterusnya. Maka itulah yang disebut dengan berkah dari amal soleh. Itulah amal soleh yang dia akan senantiasa bersama dengan kita. Karena apa? Karena lahannya yaitu hidup kita memang cocok untuk pelaksanaan amal ibadah, dan itu menjadi ciri dan tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga, selain kebersihan perut mengakibatkan amal soleh akan diterima, selain kemudian mampu bertahan dalam amal ibadah yang disebut dengan al-istiqomah ba'da ta'ah, tanda amal soleh diterima, maka Ibnu Qayyim Az-Jauziyah pernah menyampaikan pula bahwa kullama izdada 'abdu ta'atan izdada tawaddu'an. Setiap kali seorang hamba bertambah ketaatannya, maka akan bertambah pula ketawaduannya atau kerendahan hatinya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, kenapa Ibnu Qayyim memasukkan bahwa ini sebagai tanda diterimanya amal saleh, yaitu kullama, setiap kali, izdada 'abdu ta'atan, seorang hamba bertambah ketaatan atau amal ibadahnya, izdada tawaddu'an, maka akan bertambah pula nilai tawaddu atau rendah hatinya. Karena hadirin sidang Jumat rahimahullah, amal ibadah yang menghasilkan ketakabburan, amal ibadah yang menghasilkan kesombongan adalah amal ibadah iblis. Dan amal ibadah iblis meski sebanyak apapun amal ibadahnya, karena dia adalah lambang dari aba wastakbara, makhluk yang membangkang dan sombong, maka seluruh amal ibadahnya yang ribuan tahun, amal ibadah yang telah menempatkan dirinya mendapatkan karamah kemuliaan sehingga bisa bersanding dengan malaikat, padahal iblis innahu minal jin, bagian dari golongan jin. Iblis mendapatkan karamah, pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis ketika bersama dengan malaikat, maka mereka berada di dalam surga Allah, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa amal ibadahnya luar biasa, tapi karena kesombongan dan ketakabburan yang menganggap dirinya khairun minhu, aku lebih baik dibandingkan Adam, maka amal ibadah tersebut sirna musnah tanpa sisa.
Jadi kalau amal ibadah ditolak karena menimbulkan kesombongan, maka amal ibadah yang menghadirkan rasa takut, amal ibadah yang menghasilkan kerendahan hati, amal ibadah yang membuat dirinya tetap merasa manusia biasa, yang bahkan hina dina di hadapan Allah, manusia yang menghadirkan mutadallilin, kehinaan, di mana ibadahnya belum seberapa, masih banyak yang lebih soleh dibanding dirinya, masih banyak yang lebih taat dibanding dirinya. Itulah penanda bahwa amal kita makbul di sisi Allah. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum," jangan merasa paling suci. Artinya apa? Sehebat apapun kedudukan kita di mata Allah karena iman dan amal soleh kita, jangan merendahkan orang dengan amal ibadahnya, jangan menghinakan orang dengan berbagai macam nilai hidup mereka. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang dekat dengan Allah di antara kita, siapa yang paling diridhoi di sisi Allah dibandingkan siapapun di antara kita. Yang mengetahui kedudukan kita di sisi Allah hanyalah Allah. Maka jangan sampai menempatkan diri merasa lebih mulia dibanding manusia yang lain, karena seluruh kesombongan menghancurkan amal dan ketawaduan akan menerimakan nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau berkata, al-mu'min man jama'a ihsanan wa khasyatan. Orang beriman, al-mu'min adalah man jama'a, orang yang mampu mengumpulkan ihsanan, antara kebaikan amal soleh, wa khasyatan, dengan rasa takut, yaitu tetap meskipun ibadahnya rajin, meskipun amal ibadah istiqamah, meskipun amal ibadah sudah selaras dengan sunnah, meskipun amal ibadah sudah ikhlas-ikhlasnya, tetap dia akan memunculkan khasyah, rasa takut, khawatir amal tetap tertolak karena kekurangan khusyuknya, khawatir amal tertolak karena mungkin niatan yang masih ada titik-titik riya di dalamnya. Dia terus khawatir karena dia sebagai seorang hamba telah menyadari tidak dimaksum oleh Allah, ada saja dosa dan kesalahan. Kekhawatiran yang membuat dia introspeksi, membuat dia muhasabah, kekhawatiran yang membuat dia semakin memperbaiki amal ibadah, kekhawatiran yang membuat dirinya akhirnya tubu ilallahi taubatan nasuha, senantiasa bertobat, menangis karena Allah, dan ketakutan yang membuat dia tidak pernah puas dalam amal ibadah. Inilah mukmin sejati. Orang yang diterima amalnya bisa memadukan antara ketaatan dengan kekhawatiran terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, mudah-mudahan Allah membimbing kita sampai kemudian kita benar-benar membawa iman Islam ke dalam kubur kita. Kita berdoa kepada Allah
mudah-mudahan Allah menerima seluruh permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibun qaribud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa akfina bi fadlika amman siwaka. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah.